Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentu itu adalah karena curahan rahmat kasih sayang daripada Allah SWT. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu hadis yang ke-367 dan seterusnya. (367) halaman 149. Bab man qatala duna malihi, yaitu bab orang yang mempertahankan hartanya atau orang yang melawan orang yang mengganggu hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari masih dalam kitab Al-Mazalim, yaitu pada hadis yang 2480 di Sahih Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid, haddatsana Sa'id wa ibn Abi Ayyub, qala haddatsani Abu al-Aswad an Ikrimah an Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma qala. Jadi an Abdullah bin Amrin, ini Amrin ya, bukan Umar. Di dalam naskah-naskah Sahih Bukhari saya dapatkan tidak Umar tapi Amrin, ya Abdullah bin Amrin. Berarti Abdullah bin Amrin bin al-As. Kalau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Nah, dia beda orangnya. Tapi di naskah-naskah aslinya kita temukan itu Amrin, bukan Umar. Radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna mali fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati dalam keadaan syahid. Itu hadis yang hadis yang ke 367. Sedangkan hadis yang berikutnya yaitu bab al-khata' wan nisyan wal amal bin niyah. Nah, ini di naskah Sahih Bukharinya itu di bab al-khata' wan nisyan
fil itaqah wat talaq wa nahwihi. Ya. Wala itaqah illa liwajhillahi ta'ala. Ya. Nah, ini yang dikutip oleh Imam Bukhari, oleh musannif di sini mengutip Imam Al-Bukhari pada judul babnya, yaitu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli imri'in ma nawa wala niyyata lin-nasi wal mukhti. Jadi naskahnya itu wala niyyata lin nasi wal mukhti atau lil mukhti wan nasi. Ya. Maksudnya hadis yang ke-368 ini likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan itu sesuai dengan yang diniatkan. Likulli imri'in, bagi setiap orang, ya, apa yang dia niatkan. Wala niyata lil mukhti'i wan nasi. Tidak ada niat, ya, bagi orang tersalah dan yang lupa. Artinya kalau orang tersalah dan lupa itu tidak dengan niat. Kalau dengan niat itu namanya tidak tersalah, tidak terlupa. Ya. Kemudian hadis berikutnya itu dinukilkan di sini oleh musannif, yaitu pada hadis yang ke-2528. 2528. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, haddatsana Al-Humaidi, haddatsana Sufyan, haddatsana Mis'ar an Qatadah an Zararah ibnu Aufa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu jalurnya yaitu Al-Humaidi dari Sufyan, yaitu Sufyan As-Tsauri, kemudian dari Mis'ar, dari Qatadah, dari Zurarah, dari Zurarah ibnu Aufa, dan baru dari ibnu Abi Hurairah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah, ya, memaafkan bagiku dari umatku, ma waswasat bihi suduruha, apa yang terbetik di dalam dadanya, ma lam ta'mal, selama itu belum dikerjakannya dan belum dikatakannya. Ya. Ya, itu hadis yang ke-369. Nah, kita ulang kembali kepada hadis yang tadi, yang pertama 367. Rasulullah menyatakan bahwa di sini diajarkan kepada kita, menasihatkan siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta miliknya, harta benda miliknya, bahwa syahid, maka dia mati syahid. Jadi itu pertama, kita wajib mempertahankan, ya, mempertahankan harta benda kita. Tapi kalau umpamanya terlanjur kita terbunuh karena mempertahankan harta kita, misalnya ada rampok, maka matinya itu adalah mati syahid. Dan kalau mengancam jiwa kita, maka kita boleh membunuhnya. Ya. Kalau jiwa kita sudah terancam, maka di dalam syarahnya disebut fihi jawazu qatlil qasid li akhzil mal bighairi haqqin sawa'un akana al mal qalilan am katsiran li umumil hadis. Ya.
Di dalam hadis itu, pada hadis itu dapat diambil kesimpulan bolehnya membunuh orang yang bermaksud ya, mengambil harta tanpa hak, baik hartanya itu sedikit atau banyak, karena umumnya hadis. Wa huwa qaulu jamaahiril ulama, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Wal mudafa'atu anil harim wajibah, dan mempertahankan harim kita, keluarga kita, istri kita itu wajib bila khilaf, tidak ada khilafiyah di situ. Wa fihi annal qasid iza qutila la diyah lahu, dan padanya kalau orang yang bermaksud merampok tadi atau mengambil itu atau mengganggu sesuatu pada hak milik kita, apabila dia terbunuh, ya, dibunuh oleh pemilik atau oleh keluarga yang di apanya, maka la diyatalah, maka tidak dikenakan diat, wala qisas, dan juga tidak qisas. Nah, itu konsekuensi daripada bolehnya melawan orang yang tapi ini tentu di dalam putusan-putusan hakim di dalam pengadilan yang berlaku hukum syariat. Wa fihi anna ad-dafi'a idza qutila yakunu syahidan. Dan di dalam hadis itu juga orang yang mempertahankan itu miliknya, apabila dia terbunuh maka dia menjadi syahid. Yaitu apa kesimpulannya pada hadis yang 367. Sedang sekarang beralih, ini juga masih dalam kitab Al-Mazalim tentang orang yang tersalah, ya, buat salah atau lupa. Jadi yang dikutip di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu akan mendapat apa yang sesuai dengan dia, apa yang dia niatkan. Itu lengkapnya hadisnya itu juga diulang pada hadis yang ke-370. 370 itu yang biasa yang sudah hadis yang populer, yang sering dibacakan oleh para guru kita. Ya. Al-mukhti itu di dalam hadis-hadis yang lain, jadi Allah mengangkatkan hukum, ya, tidak dihukum orang-orang yang tersalah dan orang yang lupa. Nah, karena di situ tidak ada niat, tidak ada niat untuk berbuat salah atau orang yang lupa. Jadi dia tidak atau dimaafkan. Dan demikian juga di hadis yang berikutnya, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberi ampunan atau memaafkan, ya, itu demi Nabi atau karena kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Innallaha tajawaza li an ummati. Ya, jadi umat ma waswasat bihi suduruha, ya, apa yang terbetik di dalam hatinya itu dimaafkan selama belum
diapakan, diucapkan, selama belum dikerjakan atau diucapkan. Artinya sesuatu perbuatan kalau dia sudah terbetik di niat, ya kalau umpamanya dia berniat untuk melakukan sebuah atau suatu kemaksiatan, maka kalau baru di tingkat niat dalam hati itu dimaafkan. Sebelum dia lakukan. Maka kalau orang berniat sesuatu yang buruk lalu dikerjakan, dia dapat satu dosa. Ya. Tapi kalau tidak dikerjakan, dia tidak mendapat dosa apa-apa. Ini maksudnya dimaafkan niatnya itu selama dia tidak dilaksanakannya. Ya. Tapi kalau dikerjakan, dia sudah mendapat satu dosa. Sebaliknya yang kalau yang niatnya baik, ya, baru niatnya yang baik itu sudah dipilih pahala satu. Kalau dia dilakukan, diamalkannya niat baiknya itu, dia akan mendapat 2 pahala. Segi itulah. Atau au takallama. Ini maksudnya konteksnya seperti yang dalam judul disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, itu seperti tolak. Ya, dia niat menceraikan istrinya, tapi kalau niatnya aja belum terucapkan, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah diucapkan, walaupun bergurau, hati-hati dengan ucapan, itu bisa jatuh tolaknya. Demikian juga nikah, ya. Jadi konteksnya itu kalau juga al-itaq atqul abdi, itu memerdekakan hamba. Ya. Kalau dia baru berniat untuk memerdekakan hamba, belum dikatakan dan belum dikerjakan, ya, belum dilepas, maka itu belumlah berlaku hukumnya merdeka bagi hambanya. Ya, dulu, zaman dulu, ketika perbudakan masih ada. Tapi setelah dia lakukan, sudah diucapkan, barulah dia, hambanya itu menjadi merdeka. Jadi kalau pada baru terbetik atau ada niat dalam hati, itu belum memiliki efek keputusan atau hukum. Ya. Setelah dia dikerjakan atau diucapkan, barulah dia memiliki efek hukum. Itulah maksudnya dari hadis ini. Oleh sebab itu, ya, berniatlah, pasang niat yang baik-baik saja. Jangan pasang niat yang buruk-buruk. Kalau berniat untuk buruk, itu walaupun diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi jangan sampai itu dilakukan. Demikian pun pada hadis yang ke 300, kena satu tema, ya, satu tema yang di sini, yang dinukilkan oleh musannif di sini, yaitu tentang niat juga. Yang ini betul dari Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab. Itu dari sanadnya Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah, dari Waqqas Al-Laisi, qala sami'tu Umar ibn al-Khattab. Waqqas itu mengatakan,
Aku mendengarkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, al-a'malu binniyah. Ya. Walimri'in ma nawa. Ini hadis ini juga diulang pada bab-bab yang lain. Dalam bab iman juga disebutkan hadis ini, tapi dan redaksi yang sedikit berbeda. Innamal a'malu binniyat. Kalau di sini lafadznya al-a'malu binniyah. Ya. Semua amal itu dengan niat. Walimri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu sesuai dengan yang diniatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Tapi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yuzawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya kepada dunia yang menimpa dia, atau kepada perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya ya sesuai kepada apa yang dia hijrahi itu, yaitu mendapat dunia atau perempuan yang dikawininya. Nah, tidak mendapat apa-apa selain itu artinya tidak mendapat pahala. Jadi sesuai yang dia niatnya. Kalau niat kita karena Allah, seperti hijrah itu apanya? Contohnya, maka kita mendapat pahala sesuai dengan niatnya itu, dengan ikhlasnya, berarti kita betul-betul di hijrahnya kepada Allah dan Rasul, mendapat pahala sesuai dengan amal kita. Tapi kalau tidak, ya kita tidak akan mendapat apa-apa kecuali apa yang kita tuju dalam niat kita itu. Itulah yang paling-paling yang didapat, tidak mendapat sesuatu apapun nanti di akhirat. Ini hadis yang saya kira sudah sering kita dengar, ya, disampaikan oleh para guru kita. Itulah pelajaran dari hadis-hadis ini. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan.